Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang anak yatim piatu bernama Vano. Hidupnya sederhana, penuh perjuangan, dan penuh harapan meski tanpa orang tua. Namun, suatu hari, nasib buruk datang. Tetangganya menuduh Vano mencuri. "Kamu yang ambil barangku, Vano," kata tetangga itu dengan suara keras. Meski Vano membantah, tak ada yang percaya. Ia pun diusir dari desa, tanpa tempat bergantung. Dalam keputusasaan, Vano melangkah ke hutan yang lebat, mencari tempat berteduh dan hidup baru. Tak disangka, di dalam hutan itu, Vano menemukan seekor ular raksasa yang sedang tertimpa runtuhan batu. Di sanalah awal dari perubahan hidup Vano yang luar biasa dimulai. Teman-teman, jangan sampai terlewat cerita ini sampai selesai. Karena kisah Vano bukan hanya tentang penderitaan, tapi juga tentang harapan dan keajaiban yang mengubah segalanya. Mari kita mulai ceritanya. Vano adalah seorang anak yatim piatu yang tinggal di sebuah desa kecil nan sederhana. Sejak kecil, ia sudah belajar mandiri karena kedua orang tuanya telah tiada akibat sakit yang lama. Meski hidup tanpa orang tua, Vano tetap berusaha menjalani hari-harinya dengan penuh semangat. Pagi-pagi sekali, saat matahari masih malu-malu menampakkan sinarnya, Vano sudah bangun untuk membantu tetangga membersihkan halaman atau menggembalakan kambing mereka. "Vano, terima kasih sudah membantu," ucap ibu tetangga dengan senyum hangat yang selalu membuat Vano merasa sedikit lega dari kepedihan hatinya. Namun, di balik kebaikan yang ia lakukan, ada beberapa tetangga yang diam-diam menyimpan rasa curiga dan iri. Mereka sering mengawasi setiap gerak-geriknya dengan tatapan penuh prasangka. Suatu hari yang kelabu, tuduhan itu datang tanpa diduga. "Vano, kamu mencuri ayam milikku, aku yakin itu," bentak Pak Seno, tetangga yang dikenal galak dan suka mencari-cari masalah. Wajah Vano memucat. "Aku tidak pernah mencuri, Pak. Aku tidak pernah melakukan itu," jawab Vano dengan suara yang bergetar. Namun, tidak ada satupun tetangga yang mempercayainya. Mereka saling bertukar pandang, dan desas-desus mulai merebak dengan cepat. "Kita harus mengusirnya. Anak itu tidak pantas tinggal di desa ini," ujar seorang warga dengan tegas. Vano berdiri terpaku, hatinya hancur seperti gelas yang pecah berkeping-keping. Ia merasa dunia ini tiba-tiba menjadi sangat kejam. Harian-hari setelah tuduhan itu, suasana di desa berubah menjadi sangat dingin untuk Vano. Setiap kali ia lewat, bisik-bisik tetangga terdengar jelas, menuding dan menyudutkan. "Lihat, itu Vano si pencuri," kata seorang ibu sambil menundukkan kepala. Teman-teman yang dulu sering bermain dengannya mulai menjauh, meninggalkannya sendirian dalam kesepian. "Aku tidak pernah mencuri. Kenapa mereka tidak mau mendengar aku?" pikir Vano dengan mata berkaca-kaca. Rasa sakit dan kecewa merasuk jauh ke dalam hatinya yang masih kecil. Ia merasa tak lagi punya tempat di desa yang dulu ia anggap rumah. Suatu malam, di bawah cahaya bulan yang redup, Vano duduk termenung di pinggir jalan desa. Ia menggenggam sebuah kantong kecil berisi sedikit roti yang ia simpan untuk dimakan besok. "Aku harus pergi. Aku tidak bisa terus tinggal di sini," ucap Vano pelan, hampir seperti berbisik kepada dirinya sendiri. Namun, meninggalkan desa bukanlah hal mudah. Ia tak tahu harus pergi kemana, dan rasa takut akan masa depan menyelimuti pikirannya. Keputusan untuk meninggalkan desanya bukanlah keputusan yang mudah bagi Vano. Namun, ia tahu bahwa tinggal di sana hanya akan membawa luka lebih dalam. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan harapan, Vano melangkahkan kaki meninggalkan desa yang selama ini menjadi saksi hidupnya. "Selamat tinggal, rumahku. Semoga suatu hari aku bisa kembali dengan cerita yang lebih baik," bisiknya sambil menatap jauh ke belakang. Vano masuk ke dalam hutan yang lebat di ujung desa, tempat yang selama ini dihindarinya karena banyak cerita seram yang beredar. Namun, kini hutan itu menjadi satu-satunya harapan untuk hidup. Ia membawa sedikit bekal seadanya, dan tekad yang membara untuk bertahan hidup. "Aku harus kuat. Aku harus bisa hidup di sini,"
kata Vano dalam hati sambil berjalan lebih dalam ke dalam hutan yang rimbun dan penuh misteri. Hari-hari pertama di hutan tidaklah mudah bagi Vano. Ia harus berjuang menghadapi lapar, dingin, dan rasa sepi yang mendera. Kadang ia duduk termenung, menatap langit biru sambil menangis karena rindu akan orang tua dan masa kecil yang hilang. Namun, ia tidak menyerah. Ia belajar mencari buah-buahan yang aman untuk dimakan, mencari sumber air, dan membuat tempat berteduh sederhana dari ranting dan daun-daun. Pada suatu sore, saat sedang mengumpulkan kayu bakar, Vano terkejut mendengar suara gemuruh yang tidak biasa. Suara itu berasal dari arah sebuah bukit kecil di dekat sana. Dengan rasa penasaran, ia berjalan mendekat dan melihat sesuatu yang luar biasa. Seekor ular raksasa yang terjepit di bawah runtuhan batu besar. Tubuh ular itu besar, berwarna hijau dengan sisik berkilauan, dan matanya terlihat penuh rasa sakit. Vano tidak ragu sedikit pun. Ia berlari mendekati ular tersebut dan berusaha mengangkat batu yang menimpanya dengan segenap tenaga. "Aku akan membantumu, jangan takut," katanya sambil menarik dan mendorong batu itu. Meski tubuhnya kecil dan tenaga terbatas, tekad Vano sangat kuat. Batu itu bergeser sedikit demi sedikit, dan akhirnya terangkat. Ular raksasa itu mengangkat kepalanya dan menatap Vano dengan mata yang dalam penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, anak muda. Kamu telah menyelamatkan aku dari kesengsaraan." Suara ular itu terdengar lembut, hampir seperti bisikan angin yang berhembus di antara daun-daun. Vano terpana dan sedikit takut. "Kau bisa bicara?" tanyanya. Ular mengangguk pelan. "Aku bukan ular biasa. Aku penjaga hutan ini. Karena kebaikan hatimu, aku akan memberimu keberuntungan dan perubahan dalam hidupmu." Sejak hari itu, kehidupan Vano berubah drastis. Ular raksasa yang kini ia beri nama Arka menjadi sahabat sekaligus pelindungnya di hutan. Arka mengajari Vano cara membaca tanda-tanda alam dan mengenali tanaman obat yang bisa dimanfaatkan. Suatu pagi, Vano melihat Arka menunjukkan tempat tersembunyi di balik semak rimbun, di mana terdapat tumpukan batu berkilauan. "Ini harta karun alam, Vano. Tapi ingat, kita harus bijak menggunakannya," bisik Arka dengan suara lembut yang membuat Vano merasa tenang. Vano pun mulai menggali sedikit demi sedikit, mengambil batu-batu berharga yang bisa dijual, tapi tetap menjaga agar tidak serakah. Setiap hari ia belajar banyak dari Arka, dari cara bertahan hidup hingga memahami nilai kejujuran dan kerja keras. Hari-hari berlalu, Vano semakin terampil dan bijak. Ia tak hanya mengandalkan harta alam, tapi juga membantu sesama makhluk di hutan. Suatu sore, saat hujan mulai turun, Vano melihat seekor rusa terjerat di semak berduri. "Tenang, aku akan membantumu," ucap Vano sambil hati-hati melepaskan duri yang melukai kaki rusa itu. Rusa itu memandang Vano dengan mata penuh rasa terima kasih, lalu lari ke dalam hutan. Momen ini membuat Vano semakin sadar bahwa kekayaan sejati bukan hanya soal materi, tapi juga tentang kebaikan dan kepedulian. Arka menatap dari kejauhan, seolah bangga pada sahabat kecilnya itu. Pada suatu malam yang dingin, Vano merasa rindu pada desanya dan keluarganya yang sudah tiada. Ia duduk di bawah bintang-bintang sambil memegang sebuah kalung kecil yang dulu pernah diberikan ibunya. "Mereka pasti bangga melihat aku sekarang," gumam Vano pelan. Tiba-tiba, Arka muncul di sampingnya, menepuk-nepuk kepala Vano dengan ujung ekornya, memberi semangat. "Ingat, Vano, perjalananmu baru saja dimulai. Jangan pernah menyerah, dan tetap jujur pada hati," ujar Arka. Kata-kata itu membakar semangat Vano, membuatnya yakin bahwa masa depan yang cerah sudah menanti. Ia pun berjanji dalam hati untuk terus berusaha demi mimpi-mimpinya. Seiring waktu, cerita tentang Vano dan ular raksasa yang membantunya mulai tersebar hingga ke desa-desa terdekat. Suatu hari, seorang pedagang datang membawa kabar dari desa asal Vano. "Kami dengar kamu sudah menemukan keberuntungan dan menjadi kuat di hutan," kata pedagang itu sambil tersenyum ramah. Namun, Vano tetap rendah hati. "Aku hanya berusaha bertahan dan menjaga hati,"
jawabnya sederhana. Meskipun begitu, ada juga yang masih memandang sebelah mata dan meragukan kisahnya. Vano tak peduli. Ia tahu bahwa yang paling penting adalah bagaimana ia terus berbuat baik dan menjalani hidup dengan jujur. Suatu pagi, saat Vano sedang membersihkan area sekitar tempat tinggalnya, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terbungkus rapi di balik batu besar. Dengan penuh rasa penasaran, Vano membuka kotak itu dan menemukan surat dari orang tuanya yang selama ini hilang. Surat itu berisi pesan cinta, harapan, dan doa agar Vano selalu kuat dan jujur dalam menjalani hidup. Air mata mengalir di wajah Vano. "Ini hadiah terbesar dalam hidupku," ucapnya sambil memeluk surat itu erat. Momen itu menguatkan hatinya untuk terus maju dan tidak pernah melupakan asal-usul serta nilai-nilai yang diajarkan orang tuanya. Setelah menemukan surat orang tuanya, Vano semakin bersemangat menjalani hari-harinya. Ia tak hanya fokus pada harta dan bertahan hidup, tapi juga berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Suatu hari, Arka membawa Vano ke sebuah sungai kecil yang jernih di dalam hutan. "Di sini kamu bisa belajar arti kesabaran dan ketekunan, Vano," kata Arka. Vano duduk di tepi sungai, melihat air yang mengalir dengan tenang, memikirkan perjalanan hidupnya yang penuh liku. Di saat itulah, Vano mulai merencanakan bagaimana caranya membangun masa depan yang lebih cerah, tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk desa yang dulu mengusirnya. Waktu terus berjalan, dan Vano mulai mengumpulkan hasil harta alam yang ditemukannya. Ia menggunakan uang tersebut untuk membeli benih tanaman yang bisa ia tanam di sekitar tempat tinggalnya. Setiap pagi, Vano merawat tanaman itu dengan penuh cinta dan sabar. "Tanaman ini seperti hidupku, harus dirawat dengan hati," katanya pada dirinya sendiri. Suatu hari, seorang pedagang dari desa datang melihat tanaman hasil kerja Vano dan tertarik membelinya. Dari situ, Vano mulai mendapatkan penghasilan rutin yang memberinya harapan dan keyakinan baru. Hari-hari Vano di hutan tidak selalu mudah. Ada kalanya ia merasa lelah dan rindu pada suasana desa yang dulu. Namun, ia selalu teringat pesan Arka dan surat orang tuanya. "Kamu kuat, Vano. Jangan biarkan rindu mengalahkan semangatmu," kata Arka suatu malam. Vano mengangguk, mengusap air matanya, dan tersenyum kecil. Ia mulai belajar bahwa hidup penuh tantangan harus dihadapi dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan. Ia percaya bahwa suatu hari nanti, ia bisa membuktikan pada semua orang bahwa ia mampu berubah dan sukses. Perlahan tapi pasti, kabar tentang Vano yang sukses dan bijak mulai menyebar kembali ke desa asalnya. Banyak warga desa yang dulu menuduh dan mengusirnya kini datang meminta maaf dan ingin bertemu. Namun, Vano tetap rendah hati. "Aku memaafkan kalian semua. Aku tidak ingin dendam menghalangi jalan hidupku," ucapnya dengan tulus. Warga desa terharu mendengar kata-kata Vano yang penuh kasih dan pengertian. Momen itu mengajarkan semua orang bahwa kebaikan dan kejujuran selalu menang, walau melalui jalan yang panjang dan berliku. Kini, Vano hidup bahagia dengan sahabatnya Arka dan hasil kerja kerasnya. Ia membangun sebuah rumah kecil di tepi hutan dan sesekali membantu penduduk desa dengan ilmu dan pengalaman yang ia dapatkan. Vano tidak hanya kaya harta, tapi juga kaya hati. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang bahwa dari kesulitan dan pengusiran, bisa lahir kebahagiaan dan kesuksesan jika terus berusaha dan berbuat baik. Jangan pernah menyerah walau dunia menentangmu, karena di balik gelap ada cahaya yang menunggu, kata Vano dengan senyum penuh keyakinan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menonton kisah Vano ini sampai selesai. Semoga cerita ini bisa menginspirasi dan memberikan semangat bagi kita semua untuk tidak pernah menyerah, meski kehidupan penuh tantangan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya di channel ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, dan selalu jaga semangat positif dalam hidupmu.